Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya harus tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, kita bertawasul dan berdoa terlebih dahulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, kita mulai ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran fikih. Materinya yaitu sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Mulai dari sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat itu apa sih anak-anak? Sunnah-sunnah sholat itu adalah hal-hal yang apabila dilaksanakan maka sholatnya akan lebih sempurna. Apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tetapi langkah lebih baiknya dilakukan ya. Supaya apa? Supaya anak-anak mendapatkan pahala sunnahnya sholat. Apa saja sunnah-sunnah sholat? Yang pertama, ada mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, gerakan mengangkat tangan ini anak-anak ya, gerakan mengangkat tangan saat takbiratul ihram ini adalah sunnahnya ya. Di gerakan mengangkat tangan itu ya, itu adalah sunnahnya. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Nah, posisi tangan bersedekap ketika berdiri ini anak-anak, ini juga termasuk sunnahnya sholat. Selanjutnya ada membaca doa iftitah. Anak-anak sudah hafal ya doa iftitah? Itu harus dihafalkan. Selanjutnya ada apa? Membaca ta'awud. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah itu biasanya membaca ta'awud terlebih dahulu ya. Itu sunnahnya sholat. Bu, kalau tidak membaca gimana? Tidak apa-apa, tetapi alangkah lebih baiknya dibaca supaya anak-anak mendapat pahalanya sunnahnya sholat ya. Selanjutnya, apalagi sunnah-sunnah sholat? Membaca surat-surat pendek ya. Sesudah membaca Al-Fatihah biasanya anak-anak membaca surat-surat pendek ya. Itu adalah sunnahnya sholat. Selanjutnya, mengangkat tangan ketika akan sujud. Nah, gerakan mengangkat tangan ini anak-anak ya, gerakan mengangkat tangan ini adalah sunnahnya sholat. Selanjutnya ada membaca tasbih saat rukuk dan sujud. Bacaan tasbih itu bagaimana sih? Subhanallah itu ya. Itu bacaan tasbih saat rukuk dan sujud, itu sunnah ya anak-anak. Selanjutnya membaca doa kunut dalam sholat subuh. Di dalam sholat subuh itu ada doa kunut. Nah, membaca doa kunut itu adalah salah satu sunnahnya sholat. Selanjutnya ada apa lagi? Duduk iftirosi ketika duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal. Bagaimana posisinya? Ya, seperti ini ya anak-anak duduknya. Nah, posisi duduknya yang benar itu seperti ini. Selanjutnya ada apa? Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Apakah sama posisi duduknya dengan tasyahud tahiyat awal? Berbeda ya anak-anak, bisa dilihat dari gambarnya. Duduk tahiyat akhir dan tahiyat awal itu, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu berbeda.
Selanjutnya membaca salam dan menoleh ke kiri. Nah, kalau membaca salam yang pertama menoleh ke kanan itu rukunnya sholat, kalau yang menoleh ke kiri itu adalah sunnahnya, ya. Nah, materi yang kita pelajari selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jika anak-anak melakukan hal-hal ini, maka sholatnya anak-anak bisa batal, tidak sah, ya. Apa saja itu? Yang pertama ada tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Misal nih anak-anak lupa tidak melakukan sujud, maka sholatnya batal, ya, harus mengulanginya lagi. Selanjutnya berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Misalnya pada saat sholat jamaah, anak-anak panggil-panggil temen nih, nah itu tidak boleh ya anak-anak. Karena itu bukan bacaan dari sholat, maka sholatnya anak-anak bisa batal jika anak-anak melakukan itu, ya. Apalagi yang membatalkan lagi, yaitu banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Misalkan anak-anak nyenggol-nyenggol temannya, padahal itu niatnya bercanda, terus nendang-nendang, itu tidak boleh ya, karena bisa membatalkan sholat. Nah, selanjutnya yang membatalkan itu adalah hadas kecil dan hadas besar. Coba contoh hadas kecil itu apa? Iya, pintar. Contohnya itu adalah apa ini anak-anak? Kentut, ya. Jika anak ketika sholat tiba-tiba anak-anak kentut, maka sholatnya anak-anak batal, ya. Harus mengulanginya lagi, berwudu, lanjut mengerjakan sholat lagi, ya. Selain kentut, apalagi hadas kecil anak-anak? Seperti buang air besar, terus buang air kecil, itu ya contohnya hadas kecil. Kalau contohnya hadas besar, itu adalah misalkan seperti anak perempuan. Ketika anak perempuan sudah balik, maka nanti akan mengalami yang namanya menstruasi, ya, itu namanya hadas besar. Selanjutnya terkena najis. Apa itu ya? Najis itu apa anak-anak? Coba. Iya, najis itu adalah seperti kotoran hewan, darah manusia, baik itu darah manusia atau darah hewan, itu najis ya anak-anak. Misalkan anak-anak melihat di tempat sholat ada kotoran cecak, kotoran kucing, atau kotoran tikus, maka daerah yang terkena kotoran itu adalah daerahnya sudah tidak suci. Maka jika anak-anak sholat berada di daerahnya itu, bisa membatalkan sholat anak-anak, ya. Jadi sholatnya tidak diterima nanti, tidak sah. Nah, apalagi selanjutnya terbuka auratnya dengan sengaja. Nah, misalkan seperti ini, ya. Kulitnya kelihatan ya anak-anak ini. Saat rukuk dan sujud, bajunya keangkat sehingga kulitnya itu kelihatan. Makanya saat melaksanakan sholat itu gunakan baju yang panjang, kayak baju koko, baju muslim, itu kan panjang ya anak-anak. Nah, usahakan yang tidak sampai terbuka auratnya. Contoh lain, misalkan anak perempuan kelihatan rambutnya. Jika sholat anak-anak kelihatan rambutnya, itu juga bisa membatalkan sholat, ya. Sholatnya tidak sah. Selanjutnya makan dan minum meskipun sedikit, itu juga tidak boleh ya. Dan niat keluar dari sholat. Misalkan anak-anak ketika sholat tiba-tiba anak-anak mendengar suara sepeda motor jatuh. Nah, tiba-tiba anak-anak keluar, itu tidak boleh ya. Maka sholatnya nanti bisa batal. Harus selesaikan sholat dulu sampai salam terakhir, baru anak-anak boleh meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat di tengah-tengah, ya. Selanjutnya ada membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya. Jadi anak-anak harus menghadap kiblat saat melaksanakan sholat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka anak-anak sholatnya tidak sah. Tertawa berlebihan itu juga bisa membatalkan sholat ya anak-anak. Misalkan ada anak kecil yang lucu ketika anak-anak jamaah di masjid. Nah, anak-anak tertawa, maka sholatnya batal, harus mengulanginya lagi, ya.
Nah, itu tadi materi yang Bu Vivi berikan. Ada apa tadi? Ada sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat itu adalah kegiatan atau hal yang jika dilakukan maka sholatnya akan lebih sempurna. Jika anak-anak melakukan sunnah sholat, maka anak-anak akan mendapat pahalanya sunnah sholat. Selanjutnya ada apa? Ada hal-hal yang membatalkan sholat. Jika anak-anak melakukan kegiatan yang Bu Vivi jelaskan tadi, maka sholatnya batal. Anak-anak harus mengulanginya lagi, ya. Itu tadi materi yang Bu Vivi berikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.